Nah, sekarang kita udah sampai di museum kedua, yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Yang pertama ini merupakan ruang pertemuan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan Laksamana Maeda. Ini adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Pertama, ini merupakan teks proklamasi, dan ruangan ini menggambarkan tentang pengoboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan ini merupakan salah satu tokoh nasional, yaitu Sultan Syahrir. Beliau berperan menyiarkan berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Pengoboman tersebut melumpuhkan Jepang. Karena itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ini adalah biografi Laksamana Tadashi Maeda. Di ruang semata ini terdapat biografi Presiden pertama Indonesia, yaitu I.R. Soekarno. Next, ada penyerahan Hindia Belanda, di mana serbuan Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Setelah itu, Hindia Belanda telah runtuh. Nah, di gambar ini terdapat suasana konferensi RI-RIS di Jakarta, dan di bawahnya itu Muhammad Hatta menyerahkan mandat. Dr. Muhammad Hatta menyerahkan mandat sebagai Perdana Menteri RIS kepada Presiden Soekarno di Jakarta. Pada gambar kali ini, ada 4 rangkai yang bisa disebut juga dengan Poetra, yang lahir pada tanggal 1 Maret 1943, yang dipimpin oleh I.R. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Nah, ini adalah gambar tentara-tentara peta pada masa pemerintahan militer Jepang. Dibentuk pasukan pembela tanah air pada tanggal 3 Oktober 1943 yang dipersiapkan untuk menahan dan melawan serangan sekutu ke Pulau Jawa. Ini merupakan gambar dari anggota-anggota BPU PKI. Organisasi ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, dan organisasi ini bertujuan untuk merumuskan tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah gambar-gambar anggota-anggota PPKI atau Penelitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, organisasi ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh I.R. Soekarno dan wakilnya DRS Muhammad Hatta sebagai pengganti BPU PKI. Dan ini merupakan tampak ledakan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Ini terjadi pada 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Dan ini merupakan rumah di daerah Rengas Dengklok yang menjadikan tempat di mana I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik. Menjelang informasi kemerdekaan, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, antara pemimpin PPKI dan kelompok muda. Nah, mengenai pelaksanaan proklamasi yang mendorong para pemuda akhirnya mengamankan Soekarno di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 atau 1 hari sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Tampak rumah Jiao Kisong yang digunakan oleh para pemuda sebagai tempat mengamankan Soekarno dan Hatta. Ini merupakan gambar gedung tempat perumusan naskah proklamasi. Gedung ini merupakan kediaman Laksamana Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut, Angkatan Darat, Tentara Kekaisaran Jepang. Di gedung inilah naskah teks proklamasi dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945. Dan ini merupakan penyambutan dari Jenderal Sudirman setelah bergerilya selama 7 bulan. Dan inilah gambar pertemuan Presiden dengan Jenderal Sudirman setelah kembali ke Yogyakarta dari gerilya. Berikut merupakan gambar di mana Presiden Soekarno sedang dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS. I.R. Soekarno sedang diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung M.R. Kusuma Atmaja pada tanggal 17 September 1949 di Siti Hinggil, Yogyakarta.
Kemudian terdapat gambar pengakuan kedaulatan di Belanda, di mana upacara pendatangan pengakuan kedaulatan di Den Haag pada 27 Desember 1949. RIS diwakili oleh Dr. Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Pengakuan kedaulatan di Jakarta. Pada tanggal 27 Desember 1949, dilaksanakan upacara penandatanganan pengakuan kedaulatan. Di sana, tampak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mewakili pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Wakil Tinggi Mahkota AMJ Lovik mewakili Belanda. Nah, ini merupakan patung figur Sayuti Malik yang sedang mengetik teks proklamasi. Piano ini merupakan alas teks penandatanganan teks proklamasi oleh Soekarno. Di sini merupakan tempat di mana seharusnya kita bisa mendengarkan audio atau cerita tentang teks naskah proklamasi. Namun sayangnya saat kita dengar sekarang, orang yang untuk memutarkan audionya sedang ada keperluan lain, sehingga kita tidak bisa untuk mendengarkannya. Ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik dan sudah ditandatangani oleh Soekarno. Ini adalah ruang rapat saat pengesahan teks proklamasi. Ruang inilah yang merupakan tempat pengesahan naskah proklamasi sekaligus tempat di mana Laksamana Maeda menerima tamunya. Sekian vlog dari kami. Dadah!